seorang penyiar lah, broadcaster. Kaku banget. Mana ya, dan itu gue juga sebagai operator. Gue harus ngoperate itu sendiri lah maksudnya. Ganti lagunya gini segala macam, kenalan apa ngasih bahan cerita lah, bahan renungan kalau di Kristen. Udah gitu belajar itu kaku banget. Itu gue kayak ya teman-teman gitu kayak ngomong putus-putus. Tapi makin kesini lu makin nyaman, makin nyaman sama keadaan lu terpaksa juga kan. Jadi mau nggak mau gue belajar dengan kependahulu gue, Abang Sandi Merdeka. Thank you. Lalu Jimmy Maria Salom, adik gue sendiri belajar langsung dari mereka ya, kayak gimana sih caranya ngeliat rekaman mereka yang dulu, abang ngeliat broadcast mereka yang dulu gimana. Jokes to Pod, insights from aspiring people. Semuanya, selamat datang di Jokes to Pod, insights from aspiring people. Bersama saya Jonathan Wijaya, hari ini bersama salah satu bintang tamu yang paling tersantai. Bahkan ulang tahunnya aja lupa loh. Langsung aja deh. Joshua Pasca, halo. Yes, am I inspiring tuh? Nah, semoga lo. Anderson Park. Thank you, Jojo. Thank you. Sudah diberikan kesempatan. Thank you. It's been an honor for me to having you in this podcast. Great pleasure. Tapi ya gue sebenarnya mau nanya, kenapa lu bisa lupa sih ulang tahun lu? Jujur, gue lupa tuh karena waktu itu kemarin lagi ada momen sesuatu lah. Ya. Lu tahu kan? Ya. Apa ada sesuatu kejadian? Ya. Hektik, capek. Nggak sadar itu hari ulang tahun. That's it. Tapi berarti itu lu berarti sekarang udah di 2023 ya? Betul, 23. Ya, sih. Gimana rasanya jadi anak 22 dan sebelumnya? 22 dan sebelum maksudnya gimana nih? Gimana masuk di umur 23? Masuk di kepala dua lah ini. Ya. Fun, thrilling, seru sih, maksudnya kayak banyak hal-hal baru yang gue hadapi. Apalagi menuju kedewasaan. Asik. Banyak hal juga yang harus direlakan juga. Apalagi soal kemalasan ya. itu banyak harus berubah juga. Iya. Kalau gue lihat-lihat dari gue masih sebelum 20 gitu kan, masih bisa santai-santai sih. Betul. Iya, gue masih bisa santai-santai. Bahkan kalau itu pun gue masih bisa bersyukur umur 20 belum pas lagi pandemi itu. Stres banget sih itu. Pandemi itu saat-saatnya kita benar-benar bermalas-malasan. Iya, itu malas-malasan. Itu aja gue saking ya gabutnya gitu kan, gue bikin podcast yang pertama itu namanya Percakapan Antar Manusia kan, teman. Ya tiba-tiba pas udah di situ jenuh lagi, makanya sekarang mau bikin lagi tapi versinya yang lain gitu, Jokes to Pod. Tapi lu sendiri gimana? Apanya? Kemarin waktu pas COVID. Saya kena COVID 3 kali beda. S3 lu. Pertama itu saya udah S3. Yang kedua hampir lewat. Iya. Yang kedua hampir lewat, thank God diselamatkan oleh Tuhan. Iya. Dan selama pandemi itu gue banyak belajar sih. Gue kan aslinya sebetulnya musisi ya. Iya benar. Sebetulnya musisi. Iya. Gadungan tapi itu banyak kerjaan banyak hilang juga kan. Kerjaan banyak hilang. Terus banyak belajar baca buku juga sih. Lagi belajar banyak bahasa gitu. Kebetulan kuliahnya kan juga sastra ya. Iya, sastra Jepang. Jadi lebih belajar lagi. Iya kan? Ya lu kan kemarin waktu itu ke Jepang nggak waktu itu ya? Tuh. Berapa lama? Apalah pokoknya. 3 bulan. Oh, tapi itu before COVID. Itu masih enak banget gitu ya. Gimana rasanya ke Jepang? Seru sih. Hah? Seru ya. Tapi gue nggak mau tinggal di situ bro. Kenapa? Karena gue kayaknya nggak sanggup karena harga di sana mahal. Oh iya. Harga di sana mahal. Apalagi kalau lu nggak namanya tuh nggak kerja. Arubaito.
di sana kan ada sebenarnya Aruba itu kayak ini part timer bener. Part time. Kalau lu nggak part time di situ as mahasiswa itu susah. makanya kayak kebanyakan juga orang luar negeri kayaknya menghargai banget namanya part time kan, karena kan pasti dari anak rantau atau dari mana kan itu mereka juga harus bayar student loan gitu-gitu kan, makanya part time itu sangat menghargai banget gitu kan. Tapi kan baik lagi waktu itu kan lu jadi musisi, gue lihat-lihat dari lu punya orkestra, main di orkestra. Gak punya orkestra. Amin. Amin. Tapi ya lu waktu itu sempat jadi salah satu pemain di sebuah orkestra lah. Ya, oke. How dari kapan lu pernah belajar main biola? Belajar sih. Disclaimer bukan biola. Cello. Gue main saya pemain cello aslinya, dan main orkes tuh sebetulnya ya pas belajar main cello itu. Main cello itu kan pas gue masuk SMK. Sekolah menengah musik, disclaimer ya. Tuh keren. Sekolah keren. SMK Indo Cibinong, I love you man. I love you guys. Dan di situ gue belajar lah, dapat majornya. Dapat sih, gue memilih major ngambilnya cello. Oh iya. Dan dari situ udah mulai, dari sekolah kan punya orkes. Itu pertama kalinya gue main orkes. Orkes main cello gitu. Jadi ini apa sih yang bikin penasaran soal orkes? Kan tapi kan gue juga penasaran kan. Gue waktu itu kan sempat ke orkestra bareng Lisa kan, dan it was one of the pleasuring to my ears gitu ini, kan. Lu kemana waktu itu? Di Aula Simfoni ya? ASJ. ASJ. Iya, that's a great place. Ya, lu kan juga pernah ke ASJ juga kan? Pernah. Like it's one of the world need to go gitu loh. Iya. Di Indonesia itu a place need to go sih. Iya. Itu harus banget, must to go. Dan gue punya impian main di situ sebetulnya, tapi susah sih. Harus punya ini sih. Top class. Top class. It's really top performance. Gue belum bisa sih. Main sama Kak Unistong atau punya siapa satu lagi itu ya, satu lagi tuh Unistong bapaknya tahu siapa? Iya. Stephen Tau. Ada satu lagi bapak itu siapa lupa. Banyak lah gitulah. Ya. Kali lu bisa main sama di EMS kan lu pernah. Mau banget. Mau lagi kan. Lu pernah ya? Waktu itu sekali aja sih. Tapi ya udah setelah itu ini. How experience tuh? Good experience bro. Capek latihan tapi sebagai enggak maupun siapapun konduktornya ya. Itu pasti capek karena kan lu harus sama lah, kalau kita kan teman sepelayanan nih. Iya benar. Kalau Jojo main drum di gereja harus ngulik kan. Some kind like that lah, kita harus ngulik juga. Bedanya nguliknya baca. Kalau kita kan baca partitur. Tergantung repertoarnya apa. Gue juga kurang jago banget sih kalau lagi baca banget. Enggak masalah, nggak harus bisa juga. Iya emang. Berarti lu orangnya tuh lebih ke main denger tuh pakai ears daripada liatin pakai mata gitu mainnya. Ya justru gue ya harus dua-duanya sih. Tapi memang karena gue udah terpakunya sama baca partitur, ya udah biasanya baca. Iya sih. Gue justru agak lemah di kuping. Kalau yang kuat di kuping tuh Clementine. Iya. Itu dia jago sih dia. Jago. Tapi lu how you work with your teamwork gitu? Teamworknya gimana tuh? Pertama tuh kalau teamwork tuh sebetulnya lebih ke individual dulu sih. Kalau lu di tim orkes lu nggak ngaco, yang lain pasti nggak bakal ngaco juga. Pertama itu individual tuh penting juga. Setelah itu lu bawa apa yang udah lu latih di rumah ke tempat itu, baru bisa ada namanya teamwork. Iya bener. Iya kan, makanya kan. Jadi kalau misalnya satu orang nggak ngulik nih, udah agak buyar pasti. Jadi misalkan pemain section violin kan misalkan ada 6 orang 8 orang. Satu orang nggak ngulik, ada yang salah gitu. Satu section kena suruh ngulang sampai bisa, paling gitu. Gue dulu pengalamannya gitu. Ada satu orang nggak bisa ngulang satu section. Tapi lu pernah maksudnya salah dikit? Ya pernah lah, semua orang pernah. Yang di orkestra juga pernah. Sampai ditunjuk kita sendiri suruh benerin, itu udah kena mental. Iya. Itu serem sih. Tapi itu kayak itu juga yang lebih shock banget sih ketika dengerin itu, apalagi pas mainnya tuh itu yang denger itu kayak ada tone gitu, ada yang nggak dituning gitu. Pernah kan pasti kayak main
cello tiba-tiba lupa dituning pas main. Kalau lupa dituning sih nggak mungkin. Nggak mungkin sih, karena kan sebelum lo udah pernah nonton konsernya kan? Ya? Konser proper gitu udah pernah kan? Iya, udah pernah. Sebelum mulai ada yang namanya atuning. Iya. Kan? Terus konser masternya main violin, yang violin 1 itu pasti dia ngasih A. Itu namanya atuning. Jadi nanti kita dikasih waktu buat tuning ulang di panggung. Padahal sebenarnya di backstage lo udah tuning semua itu. Sok sibuk banget. Sok sibuk aja itu. Itu formalitas lah pokoknya. Iya, kayaknya. Ya, apa lagi gue ini orang-orang lagi. Nah, ada urutannya Jo. Ini fun fact nih, ada urutannya. Kalau di situ cuma ada konser master yang violin tadi, ya violin yang mulai. Tapi kalau misalkan repertoarnya konserto piano, ada piano kan berarti? Iya. Oh iya. Pas piano yang mulai kasih ting, baru violin yang konser masternya ngikutin piano, baru. Oke, udah. Ya mungkin dong tiba-tiba konser piano tuh, wah out of tune nih. Nggak mungkin. Karena piano udah dituning dulu. Susah tuningnya tuh. Nggak mungkin tiba-tiba. Nah, setelah itu baru tuning bareng-bareng. Nah itu seorang so sibuk aja tuh. Nggak mungkin juga kan piano seharga Steinway Sans kan gitu kan. Nggak mungkin out of tune tiba-tiba. Ya pas sebelum lu diangkat itu pas udah nyampe situ dituning lagi kan. Iya kan. Apa itu lah kayak. Tapi gue juga lihat-lihat belakangan ini lu udah mulai sering olahraga nih. Puji Tuhan loh. Lumayan konsisten walaupun waktu itu sempat pas yang kemarin minggu lalu itu stop dulu. Capek banget sih. Sekarang minggu ini udah mulai lagi. Tapi masih buncit. Jadi masih harus sabar. Gue juga pengen kemarin olahraga, pengen mulai lagi nge-gym gitu, karena dulu juga waktu pandemi lu juga, kita kan juga pasti ada spend time buat olahraga kan, karena biar bugar. Iya gitu. Kan. Lu sendiri sampai waktu itu sampai berapa kilo? Naik gue nggak tahu sih berapa kilonya, mungkin 80 lah. Mentok 80 bro gitu. Karena stres ya, karena makan terus ya. Karena makan terus, bukan stres justru bahagia. Saya introvert sebetulnya. Ambivert sih, kadang introvert kadang extrovert. Tapi pada saat itu jiwa introvert saya benar-benar akhirnya damai. Walaupun di luar banyak yang mati ya. Iya, parah banget. Tapi itu ya akhirnya maksudnya bahagia loh, jadi banyak makan. Dan gue kalau galau makan bro. Makan sih. Nyemil. Gue diputusin nyemil coy. Habis diputusin nih, gue beli kebab. Kayak gitu, makanya gue dasar. Tapi puji Tuhannya gue nggak gampang gemuk sih, nggak gampang gemuk juga. Entah kenapa gitu, gue nggak tahu. Enak banget ya, orang-orang kayak saya gue lihat dari yang belakangan ini yang artis Korea itu siapa tuh ya? Banyak nih artis Korea. Bukan artis, influencer yang datang waktu itu ke Indonesia. Dia lagi mukbang, bisa disantupin makanan warteg, dia habisin. Iya. Bukan tahu. Tapi lupa gue namanya. Susah namanya. Iya di Indo Tan Boy Kun. Indo Tan Boy Kun tahu. Indo kan Tan Boy Kun, dia kayak gue lihat, dia kuat banget ya. Sementara aku aja makan ya nggak beda jauh lah sama dia. Masih gendut tuh, jadi kurus aja gitu. Mungkin dia olahraga juga. Iya sih. Pokoknya gini, kalau gue sih bukan expertnya ya olahraga gitu jauh aja. Tapi paling mudah tuh sebetulnya nggak perlu nge-gym juga sih. Gue pengen nge-gym tapi belum saatnya. Lebih jalan cukup. Jalan cukup banget. Gue waktu itu kan pas olahraga inilah yang baru-baru ini, pas start gue nggak langsung jogging, jalan dulu Jo. Karena gue udah cemen banget itu nih. Kalau mau lari nih, baru perlahan udah bisa lari 5 kilo gitu. Mungkin gitu pelan-pelan aja. Ya memang itu waktu pandemi gue sama nyokap jalan dan gak kerasa tiba-tiba dari rumah yang di Cibubur nyampe McD loh. McD Buperta nyampe loh, sumpah kayak gak kerasa, tiba-tiba udah di McD Buperta, balik-balik itu kan masih pandemi kayak kerasa aja gitu kan. Iya benar. Apa jalan udah cukup sih, gak kerasa memang, lari baru berasa. Iya. Tapi itu kayak menurut gue juga itu gak ngaruh kalau misalnya masih konsumsi gula. Oh iya betul. Iya kan? Gue juga intermittent beda.
intermittent pasti. Iya, gue emang sadar tuh ternyata lebih addicting gula daripada MSG. Oh, kalau gue sih lebih addicting MSG kalau gue. Kayak MSG itu apa ya? Ajaib sih. Itu lu tau gak singkatan dari MSG itu? Monosodium Itu satu, itu kimianya. Kalau gue make shit good, bro. Make shit good. Everything pakai MSG enak maksudnya. Emang everything emang itu salah satu bumbu yang bikin enak. Cuman kayak aku lebih ngeliat tuh sekarang ya, karena kasus diabetes lebih makin naik, atau kita lihat sekarang tenan-tenan yang menyediakan minuman manis lebih banyak gitu. Aku pikir-pikir kayak lebih addicting sugar. Gula. Bisa sih. Mungkin. Iya. Minuman sih mungkin. Kalau gue lebih ke minuman. Iya, karena kan minuman. Satu itu. Minuman. Karena aku pikir karena kalau sehari aku gak ngonsumsi gula, waktunya misalnya minum apa yang manis, kayak kurang-kurang kayak nggak afdol gitu kali ya. Kalau kan MSG kan sama, maksudnya kalau lu MSG kan ya gue suka banget ciki. Kalau lu nggak sehari nggak makan ciki kayak ngerasa apa kan? Enggak juga sih maksudnya, tapi masih demen aja gitu. Iya, demen kan. Bisa kayak ngasih nasi. Nah, itu dia susah emang. Terus mungkin kalau kita mau diet paling ya nggak usah konsumsi MSG, ciki-ciki, gula. MSG kayaknya masih yang penting karbo sih, kurangin kan, ya. nasi gitu kurangin. Pas intermittent aja Jo. Iya kan? 12 jam lah, nggak apa cukup puasa gitu mah, gampang. Terus apa lagi nih Jo? Mau apa lagi? Tapi gue juga melihat nih ya, makanan-makanan yang sering juga kita ketemu itu kayak gorengan. Oh iya, itu jahat bro, minyak juga jahat. Itu jahat itu. Gorengan itu jahat betul. Iya, emang kan kita kayak itu emang enak dan itu emang relatif murah ya kan ya. Tapi murah, negatifnya juga. Negatifnya juga iya. Banyak gitu loh. Mungkin juga banyak tenan yang menyediakan makanan lebih gampang itu menyediakan makanan goreng daripada makanan goreng gampang daripada yang rebusan gitu ya. Iya kan, panggang gitu-gitulah. Itu jarang sih. Soalnya kayaknya lebih mahal juga. Iya, lebih mahal dan kombinasi mematikan aja. Apa? Gorengan, es teh manis. Aduh. udah minyak, es pula. Aduh. Tanpa manis sudah. Tapi kalau misalnya oke deh, aku ngerasa juga lebih mendingan es teh tawar deh. Es teh tawar. Oke, gimana? Nah itu masih mendingan, masih esnya kan. Esnya nimbun lemak ya itu. Gue diajarin sama bokap gue, ini kebiasaan gue nih. Ini udah jadi kebiasaan gue sehari-hari lah. Gue kalau makan pasti selalu minumnya air panas. Selalu always. Kayaknya iya ya. Gue selalu nyarinya air panas. Karena bokap gue dulu bukan dulu sih, sampai sekarang juga kalau ngajak makan, gue misalnya pengen banget es jeruk nih. Iya. Es jeruknya mas satu, nggak ada. Ini teh tawar panas sudah. Baru nanti pulangnya. Kalau udah galam baru bisa minum es. Nah, gitu udah jadi. Tapi aku juga ngerasa belakangan ini semakin menua, semakin ngerasa es teh tawar tuh udah enak gitu. Enak memang. Kita tuh makin berumur. Iya, makin apa ya? Makin fragile. Iya. Asik, makin dijaga. Harus dijaga. Makanya gitu. Pasti udah jompo juga, ini udah mulai jompo gampang pegel-pegel. Iya, karena udah keseringan duduk kali ya. Ini juga kerjaan juga kan ngaruh. Iya, kan kerjaan jadi buat broadcaster gitu kan. Asik. Gue jujur aja gue sampai sekarang Gak kepikiran jadi seorang broadcaster. Asik. Tiba-tiba aja itu. Gue gak kepikiran ke situ dan hal menjadi broadcaster gitu. Gue gak ada basicnya aja kalau Iya. Itu gue belajar along the way. Kayak langsung dicemplung. Tapi ya emang aku juga pertama kali waktu jadi podcaster juga kayaknya nggak
nggak ada niat kayak belajarnya tuh dari mana gitu. Kayak misalnya even di dalam aku pernah ikut masterclass dalam podcast itu, jadi salah satunya tuh dia just talk with your friends and record it gitu. Iya kan? Betul. Even kalau itu bukan temen lu juga lu harus kayak temen. Iya, kayak gimana orang nyaman sama kita. Betul. Nah, lalu gimana caranya tuh waktu awal-awal ngebuat? Gue kaku banget, Jo. Lu kalau masih ada sih tuh rekamannya. Itu tahun lalu ya, gue pertama kali jadi seorang penyiar lah, broadcaster. Kaku banget. Mana ya, dan itu gue juga sebagai operator. Gue harus ngoperate itu sendiri lah maksudnya. Ganti lagunya gini segala macam, kenalan ngasih bahan cerita lah, bahan renungan kalau di Kristen. Udah gitu belajar itu kaku banget. Itu kayak teman-teman gitu kayak ngomong putus-putus. Tapi makin kesini lu makin nyaman sama keadaan lu terpaksa juga kan. Iya. Tapi mau nggak mau gue belajar dengan kependahulu gue, Abang Sandi Merdeka. Thank you. Lalu Jimmy Maria Salom, adik gue sendiri belajar langsung dari mereka kayak gimana sih caranya ngeliat rekaman mereka yang dulu, abang lihat broadcast mereka yang dulu gimana, ya udah ngikutin aja. Udah sampai sekarang udah agak bisa lah, nggak jago tapi bisa lah. Bisa. Tapi ya salah satu yang juga yang dipikir-pikir tentang menjadi broadcaster itu kayak nyiapin apa yang perlu disiapin, rundownnya seperti apa. Lu kan multitasking, materi multitasking dari lu ngomong tiba-tiba pindah ke sebuah video atau balik lagi ke lu lagi, itu kan pusing banget tuh ngontrol satu semua sendiri tuh. Awalnya pusing, awalnya bingung lah. Ya kan makin kesini makin paham, makin terbiasa kan dengan keribetan itu sebetulnya. Jadi gua harus cepet pindah ini, terus pindah ini, nyalain itu. Jadi udah biasa Jo. Jadi udah biasa, dan gua multitasking gitu harus ada prepare. Misalkan besoknya nih, besoknya gua udah harus pagi udah broadcast lagi kan. Nah setelah selesai setelah dari siaran yang tadi pagi sebelum besok gitu, gue udah nyiapin atau bahkan hari Minggunya atau enggak hari Sabtu gue udah nyiapin materi buat seminggu. Oh ya bisa sih tuh. Bisa. Tinggal ini materi renungannya ini, udah gue bacanya buat yang hari Senin baca yang ini gitu. Terus ini improvisasi. Asik. Kalau ada lagu, misalkan lagunya ini, gue baca dulu liriknya nih. Oh ini bagus nih. Itu langsung aja tembak aja. Oh ini gue bisa pakai kata ini jadi begini gitu. Jadi ya improvisasi sih. Iya. Dan sisanya banyak interaksi sama penonton sih. Karena ini gue kasih tau nih ya. Gimana? Kalau sebagai broadcaster tuh, apalagi yang live ya. Iya. Penonton tuh seneng buat dikasih sapaan atau gimana. Kita penonton tuh suka kalau kita interaksi langsung ke penonton. Misalkan dipanggil namanya atau jadi dipanggil gitu kan. Saya thank you, itu mereka aja udah senang. Iya, itu juga salah. Mungkin itu karena itu lebih intimate kepada pendengar juga kan. Bener. Mereka malah lagi, wah, gue dipanggil nih, gue merasa dihargai gitu kan. Iya, bener. Daripada dia udah lama-lama di situ tapi nggak di-recognize gitu. Makanya harus banyak interaksi sih. Kalau sebagai live streamer ya. Kalau yang kayak gini podcast streamer nggak mungkin. Kecuali kita nge-live. Tapi lu bikin di Instagram apa pertanyaan yang pengen ditanyakan. Iya kan. Gitu kan. Ya kan, tapi kan mestinya harusnya ya kalau gue sih kalau mau lebih ke nanya-nanya ke misalnya ya Nicholas Saputra asik. Amin ini aja. Amin. Atau si ya sebutin aja lah yang Joko yang belakangan ini siksa kubur Joko Anwar. Kalau misalnya nanya-nanya Q&A gitu kan ya kita harus Jokowi nggak mau. Joko Anwar. Itu Boy Williams yang bisa sih. Oke, Joko Anwar sip. Tapi kan kalau juga Boy Williams kan juga mesti harus stay di area situ kan, nggak boleh keluar di situ kan. Ya, aminin aja Jo. Maksudnya siapin dulu lah, maksudnya
materi juga harus disiapin. Lu riset juga apa sih yang pengen lu tanya gitu. Seperti Anda meriset saya kan? Iya. Apa yang Anda riset? Gua Saya sebetulnya tidak ada inspirasi sebetulnya, makanya saya bingung. Tapi ya this is like kita sebenarnya ya basic talking gitulah. Yang penting ya ada orang yang mau dengerin kita karena mereka juga kalau dilihat-lihat ya di survei ternyata yang kebanyakan orang dengerin podcast karena mereka gabut. Iya benar, killing time. Mereka juga nggak mau sepi gitu rumahnya. Betul, gitu lagi sepi gitu di rumah. Ya ada lah audio podcast gitu kan, misalnya dengerin Joshua podcast asik. Saya tidak berniat buat podcast. Gak niat bikin podcast, kan udah ada di niat broadcast. Enggak sih, lebih ke live stream aja nanti. Mungkin kalau gue udah cabut kali. Udah cabut. Tapi emang gue lihat tuh kayak streamer di TikTok tuh kayak lebih promising. Karena apalagi ini mungkin karena gue liatnya streamer cowok game kan gitu kan. Kayak mereka tuh lebih promising karena dikasih gift terus kan. Iya, betul. Itu secara gift. Iya. Sama dia tuh lebih bisa di approach sama yang baru-baru datang, baru-baru view baru kan, ya. Lebih gampang. Misal kalau tempatmu gitu jadiin TikTok sekalian gitu. Oh, di tempat gue sekarang. Sudah sempat kepikiran. Tapi jujur aja, sulit. Iya, sulit. Karena gue double. Dari YouTube terus ke TikTok juga agak susah sih sebetulnya, kan? Tapi kayak masih coba lah, masih coba. Tapi ya itu kan lu biasanya siarannya di tiap pagi kan. Tiap pagi benar. Tiap pagi kan. Gila. 5.30 pagi. 5.30 kelar jam 8. Kelar jam 8. Kira jam 12. Oh buset. Nggak tidur dong. Kali tiba-tiba kan. Ya kita extended time ya gitu ya sampai jam 12 demi kalian gitu, para fans gitu kan. Boleh. bisa gila. Bisa diatur lah pokoknya intinya. Iya. Tapi ya pagi-pagi how kayak ya lu awal-awal pasti nggak kebiasa untuk bangun pagi. Oh iya, pasti. Ini enggak juga sih, maksudnya gue bangun pagi pasti biasa juga bangun pagi. Sepagi itu belum biasa. Iya kan. Setiap hari kan. Jam berapa? Jam 4 sih. Jam 4 bangun, gue nggak mandi kan BTW. Kalau tahu cuci muka doang. Gue mandinya udah malam. Jam sebelum tidur gue udah mandi lah. Bersih, udah kena AC kan, udah aman kan. Terus gaya hidup orang Jepang juga BTW. Orang Jepang kan mandi cuma sekali. Terus tahu ya? Iya. Orang Jepang mandi cuma sekali. Pas pulang. Mungkin karena mereka terlalu kecapean kerja. Kita nggak sih, mandi itu sebetulnya sebuah konsep aja di Indonesia, kayak kalau mandi seger gitu loh. Iya. Padahal lu nggak perlu mandi sering-sering juga. Tapi harus mandi tetap ya. Harus sekali mandi. Harus sekali mandi kan. Harus mandi. Ya how despite lu dengan tidur sekarang jam berapa nih sekarang? Sekarang kita rekam di jam 2:30. Oh, gue jam 8 tidur biasanya. Sekarang? Malam. Besok libur aja makanya santai. Oh iya besok libur santai. Karena besok Sabtu ya. Iya baru ini kita rekamnya hari Jumat. Iya pantesan. Besok libur makanya gue santai. Oh iya berarti itu lama juga tidurnya ya. 8 jam pas. Iya jam 8. Gue nyari jam tidur biar pas 8 jam. Pokoknya paling telat tuh jam 9. Karena lu main game kan? Enggak nonton sih biasanya. Gue enggak, kalau udah jam 8 gue enggak main game lagi karena main game jujur aja addictive man. Gue selesai nih. Masih bisa kali sebetulnya lagi. Lanjut. Itu kan emang ketertarikan kita bermain game tuh sangat tinggi gitu kan. Betul. Iya. Tapi ya karena mungkin gue juga belakangan ini juga jarang main game gitu karena nggak ada kurangnya teman gitu kan. Okay. Jadinya tapi udah lama sih nggak main Switch, tapi sekali main Switch pegang lama banget pasti lama. Harus batas sendiri ya main game tuh. Apalagi kan dulu dengan bangun pagi-pagi gitu kan.
benar-benar. Ya kan kalau kita lihat dari waktu lu masih kecil pagi-pagi kayaknya rasanya beda gitu nonton animasi gitu-gitu kan. Animasi nih. Oke. Masuk. Boleh. Bridging. Boleh. Iya tapi lu kan tiap pagi tuh biasanya untuk kerjaan lu lebih harus kerja kan daripada kayak misalnya lu tiap pagi mau sekolah gitu bangun-pagi nonton TV ya udah lewat animasinya. Ya gitu. Gua nggak mengalami hal itu juga. Kalau gua animasi gua tuh waktu itu ini kayak ini ya TV kartun dulu ya. Iya. Itu gua siang kalau gua sebelum ya les. Sebelum les tapi gua dulu ada les. Iya. Bangke juga tuh. Gua dulu nonton Naruto. Itu gua anime pertama kali gua nonton tuh Naruto tuh di apa dulu? Global. Iya. Global TV. Iya. Gue rajin. Kalau pagi SpongeBob. Pagi SpongeBob. iya kan. Pagi sebelum berangkat iya sih nonton SpongeBob bentar. Sekolah deket kan. Iya. Santai ya. Terus SpongeBob udah diomelin emak baru kita berangkat sekolah. Tapi iya aku juga pagi-pagi kan kayak maksudnya jam mau sekolah tuh jam 7 jam 8 kayak mau jam 5 tuh mau nonton Cakzun. Cakzun ya. Iya. Itu subuh nggak sih? Iya di subuh. Cakzun apa sih Cakzun subuh gitu kan? Udah bangun. Ya udah lewat. Adanya Dora ya. Dora buat balita tuh biasanya nonton. Dora buat balita ditanyain. Dora the Destroyer ya? Bukan. Parah nanti disomasi lo sama Nickelodeon dong. Enggak lah. Siapa gue? Disomasi. Iya kali kan. Tapi emang iya sih kayak kelewatan dikit. Dasar emang ini. Lu waktu itu ngincernya nonton Cakzun. Iya. Oh, Cakzun bagus ya. Cakzun emang bagus. Dia salah satu yang konsepnya tuh lumayan gitu. Dia tuh bagus. dari kapur kan. Itu tuh konsep kalau di Jepang namanya isekai. Konsep dunia lain. Gue ada satu episode Cakzun gue suka yang tofu tau gak lu yang ninja. Itu gue suka banget. Itu episode kesukaan gue di Cakzun. Itu doang sih gue ingat sebetulnya bukan kesukaan. Ya karena udah makin tua ya makin kesini makin tua kayak ya sebenarnya kalau kita lihatnya juga makin tua ya kayak kita hiburan kita balik lagi ke zaman dulu. Kayak gue ngerasa semakin tua ya kita masih kangen yang masa-masa kita dulu kan umur kayak nostalgic kayak contohnya Tom and Jerry, Avatar, Legend of Aang gitu kan. Itu kayak seru aja sih. Iya sih. Even ya killing time-nya selain nonton yang podcast paling nonton kartun Tom and Jerry kan. Tapi jujur gue kurang suka setelah nonton podcast. Karena ya kurang suka aja gue. Gue nonton podcast kalau ada topiknya yang menurut gue perlu nonton. Oh iya. Bikin gue penasaran. Pemuda sesat. Itu lumayan lah. Majelis lucu gitu gue suka. Terus Dedi gue kurang sih. Iya. No Hard Feeling gue suka Dedi juga tapi maksudnya kurang nonton aja. Terus apa lagi ya? Oh, ini podcast kesukaan gue. Gue bilang tadi nggak suka podcast ya. Iya. Sebetulnya ada satu seri podcast gue suka. Yang hostnya tuh Marlo sama Seruput Nendang. Gue nonton Seruput Nendang season awal tuh. Gue suka banget. Setelah itu season 2 gue masih nonton. Setelah itu gue udah kerja juga kan. Jadi agak males nonton. Iya. Itu gue suka banget Seruput Nendang. Emang dia salah satu. Siapa tahu tiba-tiba ngundang mereka kan ke podcast. Amin. Kamar Ernesto. Apa ya harganya ya? Aduh. Ya, jadi gimana ya? Soalnya kita makin kesini makin kangen kan pagi. Ya. Gue juga lebih suka apa ya? Biasanya kalau minggu-minggu kita apa kalau minggu pagi? Doraemon. Gue minggu pagi lupa lagi ada apa. Kayak semua masih ada nih. Iya, semua masih ada. Avatar minggu. Kalau nggak salah minggu ya Avatar. Naruto tuh weekdays. Iya. Ingat gua. Iya, gua nonton Naruto coba. Itu anime pertama gua banget sih. Setelah itu baru gua mulai nonton Tsubasa. Tsubasa juga pagi tuh, gua lupa tapi di channel apa. Tsubasa itu salah satu channel ya itu
dia emang pelopor anime sepak bola kan? Bukan? Iya kan? Pelopor maksudnya yang bikin sepak bola Jepang Iya kan? terkenal tuh Tsubasa juga. Tsubasa dengan kick tendangan yang Terus ada siapa, Wakabayashi. Ya gitu-gitu lah karakter-karakter Iya. gitu. Pokoknya kayak ya makin kesini makin tua, semakin tua makin pengen kayak anak-anak gitu kan. Betul. Karena aku yakin kayak kita capek sama kehidupan. Nah, Nah kan capek dengan kedewasaan, maksudnya makin dewasa kan makin capek juga. Tapi itu namanya tanggung jawab, Jo. iya makanya Lo harus keep moving on, apapun yang terjadi, moving forward. Udah, jangan banyak ngeluh sih itu tuh. itu kan Lebih ke hadapin aja. asik gue itu belum kan tuh tiba-tiba lo jadi inspire. Wih Joshua Pasca dengan ngomong gitu, wah jadi Karena emang harus begitu, coy. Karena kalau enggak lu abis lo, bro. kali kan orang tiba-tiba yang tadinya stres depresi tiba-tiba, wih Joshua Pasca dengerin dengerin, wih Harus ada yang namanya stress management. ya. Kita jangan apa-apa mental health lah. Ya. Jangan apa-apa mental health lah. Tapi ya basically like how yourself, misalnya gimana lu sendiri gitu. Cara ngadepinnya gitu. Kayak Gue sih tipe orang yang cukup cuek gitu. Jadi kalau misalkan gue udah bikin ada hal yang bikin stres ya, contohnya tuh kayak misalkan gue diputusin lah. Ya udah, kalau udah putus, jadi apa yang gue bisa lakukan untuk kedepannya gitu, nggak usah terlalu banyak mikirin udah putus gitu. Karena kalau udah putus ya udah, kalau mungkin balik ya udah nanti balik lagi kok gitu. Bisa lu keep moving forward aja. Dan cara ngadepinnya tuh doa sih, bro. Lu banyak doa sih, bro. Doa, terus ngomong sama orang lain. Jangan sembarang orang tapi, Jo. Orang paling terdekat lu lah, best friend lu atau enggak mungkin orang tua atau keluarga lah intinya maksudnya. Ada lawan bicara lah. Jadi enggak ngumpul semua di sini nih. Dan terakhir tuh teriak. ini bisa nih di sini nih. Gue kalau ada stres gue teriak aja. Ini coba, ini lu bisa nggak sih kita di sini, ini kan kita lagi. Iya. Kedap kan teriak gitu. Gue kalau kesel gitu. Ya abis itu lepas stresnya. Bisa sih. Iya Simpel. Jangan ke alkohol. Enak sih memang. Gak minum alkohol. Enak sih memang, tapi itu bukan pelarian yang bagus. Nah iya. Thank you Joshua. Aman. Thank you for filling this week podcast. Semoga inspiring. Yeah. My name is Jonathan Wijaya. I'm Joshua. And a pleasure to be here. And thank you for Jonathan. Thank you Joshua. Thank you. Yeah. And we will see you in the next episode. Bye bye. Bye bye.